Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-594. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, Rudito menjadi termangu-mangu ketika ia memandang berkeliling. Ternyata di sekitarnya sudah mulai berdatangan beberapa anak muda yang lain. Bahkan seorang di antaranya adalah seorang yang bukan anak muda lagi, berkumis lebat dan bermata tajam mendekatinya. "Siapakah anak ini?" bertanya orang itu. "Ia mengaku bernama Rudito," jawab salah seorang dari kedua anak muda itu. Orang berkumis itu memandang Rudito seperti memandang hantu di siang hari. Perlahan-lahan ia mendekat sambil berkata, "Kau datang dari kelompok yang mana? Atau barangkali kau salah seorang anggota kelompok yang baru saja datang dari Tambak Wedi?" Rudito menjadi bingung dan ia berkata sejujur-jujurnya, "Aku tidak mengerti. Aku datang dari seberang Kali Progo." Rudito terkejut ketika tiba-tiba orang berkumis itu mencekam bajunya sambil membentaknya. "Jangan mencoba menipu kami. Jawab pertanyaanku. Kau datang dari kelompok yang mana? Atau kau seorang penjahat kecil yang sering mencuri ayam di siang hari?" "Jangan berprasangka buruk." Rudito masih sareh. "Aku tidak bermaksud jahat. Aku hanya sekedar lewat saja di padukuhan ini, seperti aku lewat di padukuhan-padukuhan lain. Di padukuhan lain aku tidak pernah mengalami perlakuan seperti ini." Orang berkumis itu mengguncang baju Rudito sambil membentak pula, "Jangan mengajari kami. Padukuhan kami adalah padukuhan terbaik di seluruh daerah kaki Gunung Merapi. Ki Untara sendiri pernah datang dan memberikan pujian. Karena itu, mungkin kau dapat lolos di padukuhan yang lain, tetapi tidak di sini." Rudito menjadi semakin berdebar-debar dan tiba-tiba saja orang itu mendorongnya sambil melepaskan bajunya. Katanya, "Bawa anak ini ke Banjar. Kita harus memeriksanya dengan teliti. Ia tentu datang dari salah satu kelompok penjahat, atau ia sendiri adalah seorang pencuri ayam." Orang itu menggeram. "Sayang, kau masih semuda itu sudah menjadi seorang pencuri." Rudito tidak menjawab. Ia tahu bahwa tidak ada gunanya menjawab kata-kata itu. Karena itu, ketika seseorang mendorongnya, maka ia pun berjalan saja seperti yang diperintahkan kepadanya. Sekali-sekali ia mengerling kepada kantongnya yang masih berisi beberapa keping uang. Namun rontalnya telah ada padanya dan disimpannya di dalam kantong bajunya di bagian dalam. Setiap kali Rudito merasa bahwa punggungnya telah didorong oleh anak-anak muda yang mengikutinya, semakin lama semakin banyak. Tetapi Rudito yang sekarang sudah bukan Rudito yang dahulu. Ia tidak lagi menggigil ketakutan. Kini ia berjalan dengan tenang, tanpa menunjukkan kegelisahan. Ia menyadari bahwa jika terjadi salah paham, maka akibatnya akan menyulitkannya.
Namun sejak ia berangkat dari rumahnya, ia sudah pasrah. Ia merasa bahwa ia selalu berada di dalam perlindungan yang Maha Menciptakannya. Jika harus terjadi sesuatu, maka itu memang sudah seharusnya terjadi, dan ia tidak akan dapat mengingkari lagi. Tetapi di dalam kesulitan itu, Rudito tidak akan pernah merasa sendiri. Dengan demikian, Rudito yang sudah menemukan dirinya di dalam hubungannya dengan sumbernya adalah Rudito yang lain dari Rudito yang selalu dibayangi oleh ketakutan dan kecemasan beberapa waktu yang lalu. Sementara itu, iring-iringan yang semakin panjang itu pun akhirnya sampai juga di Banjar Padukuhan. Beberapa orang anak muda segera memerintahkan orang-orang yang tidak berkepentingan untuk meninggalkan Banjar. Kalian hanya membuat ribut saja di sini. Sudahlah, tinggalkan Banjar ini. Beberapa kali perintah itu diteriakkan, tetapi orang-orang yang berkerumun itu, terutama anak-anak yang masih terlampau muda, tidak segera meninggalkan Banjar itu. Bahkan seorang anak yang sedang meningkat menjadi remaja berteriak, "Serahkan kepada kami!" Anak-anak muda yang berteriak-teriak menyuruh orang-orang yang tidak berkepentingan pergi itu pun akhirnya menjadi jemu, dan mereka tidak lagi berbuat apa-apa ketika orang-orang itu justru mendesak maju. "Serahkan kepada kami!" Anak-anak yang merasa dirinya sudah menjadi seorang anak muda berteriak-teriak semakin keras. Tetapi Rudito pun kemudian justru dibawa masuk ke dalam Banjar. Ia didorong ke dalam ruang dalam agar selanjutnya tidak terganggu oleh teriakan-teriakan anak-anak remaja yang meningkat dewasa itu. Sekali lagi Rudito harus menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka yang serupa saja. Tetapi karena jawab Rudito masih juga serupa, maka pertanyaan-pertanyaan itu pun diucapkan semakin lama menjadi semakin keras. "Kau tahu, di luar ada banyak sekali anak-anak remaja." "Iya, aku tahu," jawab Rudito dengan tatak. "Kau tahu akibatnya jika aku lemparkan kepada mereka itu?" "Iya, aku tahu." "Nah, sekarang jawab pertanyaanku. Dari kelompok atau gerombolan mana kau datang? Kau tentu tengah mengamat-amati padukuhan ini, dan kau merasa dirimu aman karena kawan-kawanmu akan mencoba melindungimu." Orang berkumis yang membawa Rudito ke Banjar itu masih juga mendesaknya. "Tetapi gerombolan-gerombolan semacam itu tidak berarti apa-apa bagi kami di sini. Kami sudah siap menjaga ketenangan padukuhan kami. Dan sekarang, kau datang untuk mengacau." Rudito menarik nafas. Jawabnya, "Aku tidak dapat mengatakan apa-apa, karena aku tidak tahu sama sekali tentang gerombolan-gerombolan itu." Orang berkumis lebat itu agaknya sudah kehilangan kesabaran. Namun ia masih belum mempunyai alasan yang kuat untuk memaksa Rudito berbicara dengan kekerasan. Selagi orang-orang yang ada di bangsal itu termangu-mangu, maka datanglah seorang anak muda sambil berlari-lari ke Banjar Padukuhan itu. Semua orang yang ada di luar dan di dalam Banjar berpaling ke arahnya. Beberapa orang yang berdiri di tangga itu pun segera menyibak dan memberi jalan kepadanya. "Kirno," berkata anak muda itu dengan nafas terengah-engah kepada orang berkumis lebat yang sedang mencoba mendengar keterangan Rudito. "Ada beberapa orang dalam gerombolan lewat di pinggir padukuhan." "Hei,
Wajah Ki Reno menjadi tegang. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka akan merampok? Agaknya kali ini tidak. Pemimpinnya mengangkat tangan kanannya sambil bertanya tentang seorang anak muda yang bernama Rudito. Rudito? Ki Reno berpaling kepada Rudito. Siapa namamu, hei? Rudito. Memang namaku Rudito. Hah! Sekarang ternyata bahwa kau memang berasal dari salah satu gerombolan itu. Ki Reno berpaling kepada anak muda yang datang berlari-lari itu. Dari gerombolan manakah yang datang menurut pengamatanmu? Kali ini agak lain dari yang pernah kita kenal di sini. Lain? Kau belum pernah mengenal ciri-cirinya? Belum pernah. Nampaknya mengerikan sekali. Tetapi pemimpinnya bersikap baik dan tidak menunjukkan tanda-tanda untuk melakukan kejahatan. Tentu, karena ia ingin melepaskan anak buahnya ini. Hei, siapakah pemimpinnya? Aku tidak tahu, tetapi ia mempergunakan selembar kulit untuk menutup bahunya. Kulit? Ki Reno menjadi semakin tegang. Iya, kulit harimau. Bagaimana bentuk tubuh orang itu? Agaknya tinggi, tegap dan kekar. Ki Reno menjadi semakin gelisah. Katanya kemudian seakan-akan kepada diri sendiri. Apakah orang itu yang bernama Kiai Kaloso Sawit? Aku pernah mendengar serba sedikit tentang ciri-ciri orang itu. Iya, aku ingat sekarang. Ia menyebut dirinya bernama Kaloso Sawit. Gila! Tiba-tiba saja wajahnya menjadi merah. Dipandanginya Rudito dengan sorot mata yang tajam. Katanya, jadi kau dari gerombolan yang akhir-akhir ini berada di Tambak Wedi. Jadi kau adalah anak buah Kiai Kaloso Sawit. Ki Reno berhenti sejenak. Lalu dengan suara gemetar ia bertanya kepada anak muda yang memberikan laporan tentang Kiai Kaloso Sawit itu. Lalu apa jawabmu? Aku mengatakan bahwa tidak ada seorang anak muda asing yang berada di padukuhan ini. Bagus. Lalu apa katanya? Orang itu nampaknya tidak begitu menaruh perhatian. Kiai Kaloso Sawit itu mengangguk dalam-dalam sambil tertawa kecil. Dan ia pun segera minta diri dengan sopan untuk melanjutkan perjalanan mencari anak muda yang bernama Rudito itu. Ki Reno termangu-mangu sejenak dan anak muda itu masih berkata, Ki Reno, nampaknya gerombolan ini agak lain dengan gerombolan yang dahulu sering datang kemari. Sebelum kita dapat mengamankan padukuhan ini atas bimbingan prajurit-prajurit Pajang, orang yang memakai kulit harimau itu memang mengerikan. Tetapi agaknya ia ramah sekali. Kami tidak dapat menentukan apakah ia seorang penjahat atau benar-benar seorang yang sedang mencari keluarganya yang hilang. Kau bodoh sekali. Kiai Kaloso Sawit adalah orang baru di daerah ini. Tentu ia tidak akan menakut-nakuti kita. Tetapi orang-orang lain justru berusaha agar kita menjadi ketakutan dan memenuhi semua tuntutannya. Ia tahu kita siap untuk mempertahankan ketentraman padukuhan kita. Ki Reno berpaling kepada Rudito. Nah, sekarang kau sendiri, orang mencari kau itu, dengan mudah dapat kita kelabui. Kau tidak akan mendapat perlindungan dari siapapun lagi. Rudito menggelengkan kepalanya. Katanya, aku tidak tahu siapakah orang yang mencari aku dan menyebut dirinya bernama Kiai Kaloso Sawit. Tentu kau mengingkari, jawab Ki Reno.
Lalu katanya kepada anak-anak muda yang ada di banjar itu, "Siapkan 2 ekor kuda. 2 orang di antara kalian akan pergi ke Jati Anom untuk melaporkan apa yang terjadi di sini. Jika benar-benar Kiai Kalososawit telah menjamah padukuhan ini, maka kita masih harus mohon perlindungan kepada prajurit-prajurit Pajang di Jati Anom." Anak muda yang diperintah itu pun mengangguk sambil menjawab, "Baiklah Ki Reno, kami akan segera melakukannya. Tetapi bagaimana jika kami bertemu dengan orang-orang dari Tambak Wedi itu? Kami tidak akan diganggu lagi oleh kelompok-kelompok lain yang sudah kita kenal. Tetapi kelompok yang satu itu masih merupakan teka-teki bagi kita." "Jangan menunjukkan sikap yang mencurigakan. Katakan saja bahwa kau akan mengunjungi saudaramu yang berada di Banyu Asri atau di Sendang Gabus." "Baiklah, kami akan segera berangkat. Sementara itu, kami di sini akan menyelesaikan persoalan dengan anak muda yang bernama Rudito dan yang menyamar sebagai pengemis ini. Katakan bahwa seorang dari Tambak Wedi telah dapat kami tangkap." "Aku bukan orang Tambak Wedi," potong Rudito. Tetapi kata-katanya terputus ketika tangan Ki Reno menampar pipi Rudito sambil membentak, "Diam! Diam kau!" Rudito terkejut bukan buatan mengalami perlakuan itu, tetapi ia tidak berbuat apa-apa sambil menunggu apa yang akan terjadi atasnya. Ternyata kemarahan Ki Reno sudah tidak tertahankan lagi. Wajahnya menjadi merah dan dadanya bagaikan terguncang oleh detak jantungnya yang menjadi semakin cepat. "Cepat, pergilah sekarang," berkata Ki Reno kepada anak muda yang akan pergi ke Jati Anom. "Pasukan Pajang di Jati Anom itu harus segera datang. Mungkin orang-orang Tambak Wedi itu akan kembali lagi kemari dengan kekuatan yang lebih besar lagi." Anak muda yang mendapat perintah untuk pergi ke Jati Anom itu pun segera meninggalkan Banjar. Dalam pada itu, Rudito menjadi semakin berdebar-debar. Kini Ki Reno berdiri menghadap kepadanya. Wajahnya masih tegang dan kemerah-merahan oleh kemarahan yang memuncak di dalam dadanya. "Apakah kau masih akan ingkar?" bertanya Ki Reno kepada Rudito. Rudito menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Aku bukan ingkar, tetapi aku berkata sebenarnya." "Cukup!" Ki Reno membentak. Sedang anak-anak muda yang ada di Banjar itu pun mendesak maju. Seorang anak muda yang bertubuh tegap dan kokoh menyibak kawan-kawannya dan berdiri di belakang Ki Reno. Katanya, "Ki Reno, kali ini Ki Reno nampaknya sabar sekali. Cecurut ini memang pandai membuat dirinya seolah-olah perlu dikasihani," jawab Ki Reno. "Tetapi aku justru menjadi sangat muak kepadanya." "Kisanak," berkata Rudito kemudian, "kenapa tiba-tiba telah terjadi salah paham seperti ini? Aku bukan orang jahat yang akan berbuat buruk di padukuhan ini. Sebenarnya lah, aku seorang perantau yang lewat. Jika salah paham seperti ini sering terjadi, maka alangkah malangnya nasib orang yang lewat di daerah padukuhan Cangkring yang cantik ini." "Gila!" teriak Ki Reno yang marah sekali. "Kau masih dapat mengigau, hei? Sekali lagi aku peringatkan, jika kau masih berputar-putar, kau akan aku serahkan kepada anak-anak remaja di luar Banjar. Anak-anak muda di dalam Banjar ini sudah mampu berpikir lebih baik dan mempunyai belas kasihan. Tetapi anak-anak yang sedang meningkat dewasa di luar akan menyobek tubuhmu menjadi sayatan-sayatan daging." Rudito menarik nafas dalam-dalam, tetapi yang terlontar dari mulutnya
adalah sebuah desah. Kasihan anak-anak itu. Hei! Mata anak muda yang bertubuh tegap dan kokoh itu tiba-tiba terbelalak. Siapa yang kau sebut kasihan itu? Anak-anak di luar, mereka akan kehilangan rasa kasih sayang kepada sesama. Setiap kali mereka dihadapkan pada sifat dan sikap yang keras seperti ini. Tidakkah ada cara yang lebih baik untuk mendidik mereka agar menjadi anak-anak muda yang bertanggung jawab, tetapi tidak berbuat sewenang-wenang seperti yang kalian katakan itu? Sesuatu telah menyentuh hati orang-orang yang mendengarkan kata-kata Rudito itu. Tetapi ternyata bahwa Ki Reno tidak memberi kesempatan kepada setiap orang untuk mencernakannya. Seperti Ki Reno berusaha untuk mengingkari pengaruh kata-kata Rudito itu di dalam hatinya. Dengan suara lantang ia pun kemudian berkata, "Kau memang penjahat yang paling licik. Kenapa kau tidak berusaha melepaskan dirimu dengan kekerasan? Kenapa kau berusaha menyelamatkan dirimu dengan sikap pengecut?" Aku tidak mengenal kekerasan seperti itu, Kisanak. Aku tidak mengerti bagaimana aku harus berbuat kasar dan keras. Sejak kecil, aku adalah seorang anak pupuk bawang saja di dalam pergaulan. Apalagi sekarang. Tetapi kata-katamu mengandung bisa, melampaui bisa ular yang paling ganas. Kisanak, berkata Rudito, sebenarnya lah bahwa aku merasa kasihan terhadap anak-anak remaja di luar dan anak-anak muda di dalam Banjar ini. Aku mengerti bahwa selama ini mereka dicekam oleh ketakutan dan kecemasan. Pada suatu saat, maka jiwa yang tertekan itu tiba-tiba meledak. Dan ini adalah wujud dari peledakan itu. Tetapi tidak selalu harus seperti yang terjadi di sini. Aku mempunyai seorang sahabat yang baik. Jiwanya tertekan. Dan pada suatu saat memang juga meledak. Namun ia tidak kehilangan kepribadiannya. Ia masih tetap berada di dalam jangkauan kasih antara sesama. Diam! Diam! Anak muda yang bertubuh kokoh kuat itulah yang kemudian tidak bersabar pula. Tangannya lah yang kemudian terayun menghantam pipi Rudito. Sehingga Rudito berpaling sambil menahan gejolak di hatinya. Lidahmu memang sangat berbisa, berkata anak muda itu. Kau telah menghina kami. Bukan saja suatu cara yang licik untuk melepaskan diri dari tanggung jawab, tetapi yang kau lakukan adalah penghinaan dan fitnahan yang keji. Semula kami memang akan mempertimbangkan sikap yang lebih baik kepadamu. Hei, anak gila, tetapi sikapmu sangat menyakiti hati kami. Karena itu, maka kau akan benar-benar kami lemparkan kepada anak-anak muda itu sampai kau mengaku dari kelompok yang manakah sebenarnya kau ini. Aku tidak mempunyai jawaban lain, berkata Rudito. Aku bukan dari kelompok yang manapun, karena aku datang dari seberang Kali Progo. Persetan! Anak muda itu melangkah maju. Maaf Ki Reno, apakah aku dapat menyelesaikan pekerjaan ini? Ki Reno yang masih marah itu pun kemudian berkata, salahmu sendiri anak muda. Kau telah kehilangan semua kesempatan, kecuali jika kau mengaku. Jadi kalian menganggap bahwa dengan kekerasan seperti itu, kalian dapat menyelamatkan padukuan kalian dari kekerasan yang lain. Dengan demikian, akan sangat sulit dicari bedanya antara kalian dan kelompok-kelompok penjahat itu. Bertanya Rudito. Pertanyaan Rudito yang terakhir itu telah membingungkan anak-anak muda Cangkring untuk beberapa saat. Namun kemudian Ki Reno lah yang menjawab. Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang bodoh sekali. Kami melakukannya untuk mempertahankan hak kami. Justru dari kejahatan yang mereka lakukan. Apakah kau masih belum melihat bedanya? Aku melihat perbedaan arah, sikap dan tindakan kalian, jawab Rudito. Tetapi
Apakah yang kemudian kalian lakukan untuk melaksanakan tindakan itu berbeda? Jika penjahat-penjahat itu melakukan kekerasan dan kadang-kadang di luar peri kemanusiaan, kemudian kalian pun melakukan tindakan serupa untuk memperoleh pengakuan, apakah hal itu dapat dibenarkan oleh hati nurani kalian masing-masing? Wajah Ki Reno menjadi merah padam, tetapi ternyata anak muda yang bertubuh kokoh kuat itulah yang lebih dahulu bertindak pula. Sekali lagi sebuah pukulan yang keras mengenai kening Rudito. Demikian kerasnya, sehingga anak muda yang bertubuh kokoh kuat itu sendiri menyeringai karena tangannya terasa menjadi nyeri. Rudito melangkah mundur selangkah. Dengan wajah yang tegang ia memandangi orang-orang yang ada di sekitarnya. Masih ada sesuatu yang akan dikatakannya, tetapi tiba-tiba saja anak muda yang memukulnya itu menangkap tangannya sambil berkata lantang, "Tidak ada kebaikan hati yang dapat kami berikan kepadamu, kepada orang yang mulutnya menyebarkan bisa dan racun. Sebelum kau mengaku dari manakah kau datang, maka kau akan menjadi sasaran kemarahan anak-anak tanggung di padukuhan ini." Ketika anak muda itu menyeret Rudito, ia mencoba bertahan. Namun kemudian Ki Reno pun ikut menyeretnya pula, bahkan beberapa anak muda yang lain. Rudito masih mencoba bertahan, karena itu ia masih belum bergeser sejengkal pun dari tempatnya itu. Namun akhirnya ia pun tidak lagi berusaha untuk melawan. Ia mengikut saja kemana ia akan dibawa pula. Ternyata Rudito tidak dibawa kemanapun juga. Ia didorong oleh anak-anak muda itu dengan sekuat tenaga menuruni tangga banjar. Di bawah tangga itu, anak-anak yang sedang meningkat dewasa telah menunggunya dengan wajah yang tegang. Demikian Rudito turun di antara mereka, maka tangan-tangan yang gatal itu pun segera menghujani tubuhnya tanpa pertimbangan apapun lagi. "Mengakulah!" teriak Ki Reno, "sebelum kau menjadi bubur." Anak-anak muda di halaman banjar itu sama sekali tidak sempat mendengar pertanyaan itu. Mereka sama sekali tidak memberi kesempatan Rudito untuk berbicara. Selagi anak-anak muda itu dengan tanpa perhitungan memukuli Rudito beramai-ramai, maka seorang anak muda yang agak lebih tenang dan pendiam bergeser mendekati Ki Reno sambil bertanya, "Ki Reno, kita sudah terlanjur mengirimkan 2 orang untuk melaporkan kehadiran anak muda yang bernama Rudito itu kepada prajurit-prajurit di Jati Anom. Jika mereka kemudian datang kemari dan kita tidak lagi dapat menunjukkan anak itu karena telah menjadi mayat, apakah itu bukan berarti suatu kesulitan?" Ki Reno mengerutkan keningnya, lalu katanya, "Kita akan melaporkan kepada Ki Demang." Ki Demang sama sekali tidak tahu menahu tentang hal ini, jawab anak muda itu. "Bukankah kita sama sekali tidak melaporkannya? Ki Jogoboyo pun tentu akan marah jika ia mengetahui apa yang sudah kita lakukan di sini." "Tidak, mereka tidak akan marah. Sebentar lagi mereka tentu akan mendengar dan datang ke Banjar." Tetapi sementara itu Rudito telah hancur. "Persetan, akulah yang akan bertanggung jawab. Aku akan mengatakan kepada Ki Demang dan Ki Jogoboyo, jika mereka marah kepada kita, anak itu berusaha melarikan diri dan melawan. Nah, apalagi yang kita cemaskan?" "Tetapi Ki Reno, bukankah semuanya belum pasti?" "Oh, kau memang selalu ragu-ragu. Aku tahu pasti, anak ini sengaja membuat dirinya bodoh, dungu dan sedikit gila. Tetapi ia justru orang penting bagi para penjahat itu."
Anak muda itu tidak menjawab lagi. Ketika ia memandang ke halaman, ia menarik nafas dalam-dalam. Bahkan ia pun kemudian memalingkan wajahnya. Rudito telah jauh bergeser dari tempatnya. Sambil berteriak-teriak penuh kemarahan, anak-anak yang meningkat dewasa itu pun memukulinya tanpa menghiraukan apapun juga. Bahkan ada di antara mereka yang tiba-tiba saja telah mengambil sepotong kayu dari pinggir halaman dan dengan berteriak-teriak mendesak maju di antara kawan-kawannya. "Minggir! Minggir! Aku akan memecahkan kepalanya!" Dalam pada itu, selagi anak-anak itu sibuk dengan cara mereka untuk memeras keterangan Rudito, maka dua orang anak muda yang lain telah berlari-lari pula dari ujung patisan. Dengan nafas terengah-engah, ia berkata, "Ada sekelompok penjahat lagi yang lewat. Tentu dari Randu Pitu. Kami sudah mengenal mereka. Setidak-tidaknya seorang dari mereka." "Dari Randu Pitu?" desis Kirno. "Gila, kelompok yang sangat licik. Selicik anak buah Kirogo Tunggal. Hei, apakah yang mereka lakukan?" "Mereka juga mencari seorang anak muda yang bernama Rudito." "Hah?" sahut Kirno. "Sekarang kau tahu, anak itu memang seorang penjahat yang pantas dijadikan abu di sini." Kirno ternyata menjadi semakin mantap. Orang-orang Randu Pitu yang mencari seorang anak muda yang bernama Rudito seolah-olah membuat jantungnya semakin menyala-nyala. Namun dalam pada itu, anak muda pendiam yang dapat berpikir lebih tenang itu pun bertanya, "Kirno, jika demikian menurut dugaan Kirno, Rudito itu datang dari mana? Dari Tambak Wedi, Randu Pitu, atau dari kelompok penjahat yang mana? Dan apakah sebabnya maka beberapa kelompok penjahat sekaligus mencari seseorang yang menurut dugaan Kirno adalah salah seorang dari kelompok mereka?" Kirno menjadi termangu-mangu. Kerut di keningnya nampak menjadi semakin dalam. Tetapi ternyata Kirno tidak mau berpikir lebih jauh. Sambil menggelengkan kepalanya, ia berkata, "Aku tidak peduli dari gerombolan yang manakah anak muda yang bernama Rudito itu. Tetapi ia pantas mendapat sedikit pengalaman bahwa ingkar tidak membawa keuntungan apa-apa. Memang kita tidak peduli dari kelompok yang manakah anak itu. Tetapi kita harus peduli seandainya anak itu benar-benar bukan dari kelompok yang manapun." Sekali lagi wajah Kirno menjadi berkerut-merut, tetapi sekali lagi ia menggeleng sambil berkata lantang, "Aku tidak peduli. Itu salahnya sendiri. Kenapa ia tidak berkata berterus terang dan jujur?" "Jika ia berkata jujur, maksudmu?" "Sebenarnya seperti yang dikatakan." Kirno termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, "Tidak mungkin. Ia tentu seorang penjahat. Jika tidak, kenapa penjahat-penjahat itu mencarinya? Mungkin memang untuk dibunuh karena ia berasal dari kelompok yang bersaing, atau diketahui dari kelompok yang tidak dikenal di sini, sehingga ia memasuki wilayah dan jangkauan penjahat-penjahat yang tidak selingkungan. Tetapi dengan demikian, ia adalah seorang penjahat. Dan seorang penjahat tidak akan mendapat tempat di daerah Cangkring, yang merupakan daerah yang paling terpuji di seluruh lereng Gunung Merapi, selain Jati Anom sendiri." Anak muda pendiam yang dapat berpikir lebih tenang itu menarik nafas dalam-dalam. Sekali lagi ia mencoba memandang gejolak anak-anak remaja yang sedang memeras pengakuan Rudito. Seperti wajah sebuah kolam yang bergejolak karena perkelahian antara seekor hiu melawan seekor buaya yang ganas sekali. Dan sekali lagi, anak muda itu memalingkan wajahnya.
Bahkan ia pun kemudian melangkah menepi dan berdiri di belakang punggung kawan-kawannya yang termangu-mangu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.